Ya, kalau antum masih ingat dulu, kita pernah bahas di awal-awal sirah dulu, sebelum lahirnya Nabi SAW, tentang adanya kisah gulam yang masyhur. Banyak dai-dai kita nyampaikan dalam ceramah-ceramah mereka, kisah tentang anak muda dengan penyihir. Ya. Sudah dengar kan kisahnya? Subuh-subuh lemah sekali. Justru keberuntungan umat Islam itu di subuh hari ini. Di saat orang terbiasa tidur, kita malah hidup gitu. Ya. Yang jelas, dulu ada kisah di wilayah Najran ini tentang pendeta yang mengajarkan kepada seorang anak muda, yang anak muda ini belajar dari dia dan belajar juga dari penyihir. Dan akhirnya terakhir dia mengikuti pendeta tersebut, karena wilayah ini terkenal Nasrani, dan akhirnya Allah SWT menangkan agama Allah di tangannya. Nabi SAW mengirim surat secara khusus ke wilayah Najran dan penguasanya, karena mereka Nasrani. Mereka sebenarnya tahu orang yang paling dekat memahami Islam pada saat itu orang Nasrani semestinya. Nabi SAW mengirim surat seperti biasa, menawarkan Islam, dan kalau mereka nolak ada jizyah, kalau mereka nolak maka akan terjadi peperangan. Surat Nabi SAW ini tiba di tangan pemimpin mereka, dan pada saat itu pendeta yang menentukan keputusan di wilayah Najran. Pendeta tersebut sangat mengetahui kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail alaihissalam dan keluar dari wilayah Mekah. Ini juga sudah kita ceritakan bagaimana kisah Nabi SAW pada saat umur 12 tahun ketemu dengan Bahirah, ya, pendeta yang ada di negeri Syam, dan menyampaikan kepada Abu Talib kalau anakmu ini adalah seorang Nabi yang sudah ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. Pada saat itu pendeta ini juga bimbang, karena dia tahu betul ini zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail, dan juga belum pernah ada yang mengaku Nabi sebelum dia dari kota Mekah, dari turunan Ismail alaihissalam. Pendeta ini lalu mendatangi Raja Najran yang bernama Shurahbil bin Wuda'ah. Ini Raja Najran pada saat itu, Shurahbil bin Wuda'ah. Ia berkata, sungguh telah tiba selembar surat padaku yang berisikan pengakuan kenabian dari seseorang dari turunan Ismail, dan semua ciri kenabian yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat sang raja ini? Shurahbil ini terkenal di kalangan Arab adalah seseorang yang cerdas, ya, raja yang cerdas. Jadi dia dalam mengatur strategi perang, mengatur pemerintahannya, mengatur rumah tangganya, orang yang sangat rapi dan cerdas sekali dia. Selalu tepat dalam memilih solusi dari permasalahan. Shurahbil menjawab, kalau dalam urusan dunia, maka aku akan beri pendapat. Tetapi urusan agama, engkau lah ahlinya, maka putuskan saja. Engkau beriman, kami ikut semua. Dan ini bukti kecerdasan raja ini. Dia bukan fanatik dengan pendapatnya. Kalau dia tahu urusan dia di bidangnya, maka dia mengatakan baiklah. Kalau bukan di bidangnya, dia angkat tangan. Si pendeta lalu mengumpulkan seluruh penduduk Najran, lalu menyampaikan isi surat Nabi SAW bahwa semua ciri Nabi terakhir yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat kalian? Beriman atau enggak ini? Hampir seluruh wilayah Najran pun menjawab, keputusan di tangan anda, karena anda pemimpin agama kami. Terserah, beriman kami beriman, kami ikut saja. Kesimpulannya, mereka sepakat mengutus para pendeta dan pembesar untuk menemui Nabi SAW di Madinah. Jadi supaya memastikan lagi kalau Nabi SAW betul Nabi, dan mengambil, ya, tata cara untuk masuk Islam. Semua ini, ya, dilakukan dan disepakati oleh para pemimpin. Dikirim kurang lebih 10 orang, ya, atau lebih dari itu kurang lebih jumlahnya. Pendeta-pendeta Najran datang, berikut mereka membawa keluarga-keluarganya. Dan untuk menguji Nabi SAW, mereka datang dengan menggunakan baju-baju, ya, mahal mereka. Bahkan mereka menggunakan pakaian pada saat itu dari emas dan sutra, serta menggunakan tunggangan terbaik mereka. Kuda-kuda kerajaan dikirim oleh Raja Shurahbil tadi. Pada saat tiba di Madinah dan mereka masuk ke dalam masjid, Nabi SAW menolak berbicara dengan mereka dan tidak mau menemui mereka. Begitu Nabi SAW melihat, nggak akan ditemuin. Sampai 3 hari mereka minta izin bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi terus menolak. Mereka bingung, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bertanya sebab Nabi SAW tidak mau menemui utusan Najran.
dan juga utusan wilayah lain semuanya ditemui selain Najran. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lepaskan pakaian kalian ini. Sesungguhnya Nabi SAW tidak menyukainya. Ini baju emas sama sutra nih, tunjukin kekayaan, tidak mau Nabi SAW. Subhanallah, upaya mereka untuk memancing Nabi SAW sudah terjawab dari awal. Karena tujuannya ingin melihat kalau Nabi itu seorang raja, oh berarti tertarik dengan emas-emas ini. Gitu kan? Akhirnya dia mengatakan, berikanlah kepadaku baju itu, atau dia langsung merangkul mereka atau apa saja. Tapi Nabi SAW justru tidak mau temui, tidak mau dilihat. Nabi datang sholat, temuin utusan lain, lalu kemudian tinggalkan. Setelah mereka melepas pakaian mereka yang penuh dengan glamor tadi, maka masuklah mereka ke masjid, kemudian minta waktu bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW menerima mereka seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Setelah mendengar langsung dari Nabi SAW jawaban dari semua pertanyaan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ini yang mereka tanya di awal-awal surah Al-Imran. Al-Imran, Al artinya keluarga Imran, ayahnya Maryam alaihimussalatu wassalam. Imran adalah orang yang saleh, makanya Allah sebutkan namanya. Ini adalah ayahnya Maryam, kakeknya Isa alaihimussalatu wassalam. Tepatnya pembicaraan antara atau pertanyaan pendana dengan Nabi SAW itu disebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 33 sampai ayat 60. Ayat 33-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh umat di muka bumi. Ayat 34-nya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Satu keturunan atau sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, maksudnya turun-temurun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 35-nya, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, ini ibunya Maryam alaihissalatu wassalam, sungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis, ya, Palestina. Karena itu terimalah nazar ini dariku, sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Itu di sini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya tadinya Imran dan istrinya berharap Allah SWT berikan anak laki-laki, karena Imran adalah seorang ulamanya Bani Israel pada saat itu. Allah SWT berikan anak perempuan, maka ibunya pun mengatakan, aku menyerahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ayat 37-nya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Tuhannya menerima nazarnya ibunya Maryam dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Artinya karena diserahkan Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan seperti itu, maka Allah pun mendidiknya dengan baik dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Sampai di sini tentu ada riwayat yang menjelaskan kalau Imran pada saat mau meninggal, dia khawatir Maryam tidak ada yang didik tepat, maka dia pun akhirnya mengajak murid-muridnya untuk supaya dilihat siapa di antara mereka yang paling layak untuk memelihara Maryam.
Maka ditemukan waktu itu Zakaria. Zakaria belum jadi nabi. Ya. Ditemukanlah Zakaria. Ya, pada saat itu yang paling layak, dan Zakaria kebetulan istrinya sama istri Imran saudara. Setiap Zakaria waktu sudah dipelihara di bawah naungan Zakaria alaihissalam, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, Maryam alaihissalam dalam rumah terus tidak pernah keluar, selalu berada di situ. Setiap ditemuin, ia mendapati makanan di sisi Maryam. Zakaria lalu berkata, "Hai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini?" Maka Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Jadi Maryam alaihissalam karena solehanya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan makanan untuknya dari langit di mihrab tempat sholatnya di kamarnya. Ayat 38-nya, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Disitulah atau pada saat itulah Zakaria mulai berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Karena Zakaria alaihissalam pada saat itu sudah lama menikah dan tidak memiliki anak. Istrinya mandul. Diceritakan juga di awal 10 ayat pertama surah Maryam. Ayat 39-nya, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Kemudian Jibril pun datang memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya. "Sesungguhnya Allah menggembirakan atau menyampaikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra untukmu yang bernama Yahya, yang akan membenarkan kalimat, ya maksudnya membenarkan kalimat adalah kedatangan Nabi, ya. Setelah itu yang bernama Isa, dia akan membenarkan ini, dia akan beriman si Yahya yang datang dari Allah menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Ayat 40-nya, "Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati akhir qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Zakaria lalu berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah pun berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Ayat 41-nya, "Qala rabbi ij'al li ayah." Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Maka berkatalah Zakaria pada saat itu, "Berilah aku tanda bahwasanya istriku telah mengandung ya Allah." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbih dari waktu pagi dan petang." Artinya Zakaria alaihissalam minta, "Ya Allah, kalau istriku hamil," karena waktu itu Zakaria umurnya tua sekali, ya. Pada saat hamil ini umurnya Zakaria 100 tahun dalam beberapa athar disebutkan, dan istrinya 90 tahun. Maka Zakaria penasaran, ingin lihat, sebelum istriku perutnya besar aku sudah tahu kalau dia hamil ya Allah. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya pada saat istrimu hamil adalah kau tidak bisa tiba-tiba suaramu hilang, nggak bisa ngomong sama orang. Ya, dalam 3 hari hilang suara sama sekali, dan kau hanya bisa memberikan isyarat. Kecuali suara Zakaria alaihissalam keluar kalau bertasbih dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 42, "Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin." Sekarang kita pindah ke kisah Maryam. "Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini yang semasa dengan kamu." Tentu ini juga pelajaran teman-teman sekalian, laki-laki dan perempuan tetap bisa mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Walaupun memang semua nabi-nabi dari kalangan laki-laki, tetapi bukan berarti wanita tidak diberikan posisi yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Isa alaihissalam justru karena kesolehannya ibunya Maryam alaihissalatu wassalam. Ayat 43-nya, "Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sebagian ulama tafsir bilang salatlah berjamaah. Ayat 44-nya, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun." Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad. Semua tadi yang disampaikan itu
Kau tidak tahu. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka pada saat itu. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Artinya waktu Imran akan meninggal dunia, ini murid-muridnya dikasih pilihan. Siapa kira-kira itu diundi siapa yang akan memelihara Maryam. Ayat 45-nya, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu Masihu Isa ibn Maryam." "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu atau menyampaikan berita gembira kepadamu tentang kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat." Maksudnya membenarkan ya, kedatangan seorang nabi yang diciptakan ya, pada saat itu. Maksudnya membenarkan risalah nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad SAW setelahnya. Yang datang dari sisi Allah, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan juga di akhirat, dan termasuk orang yang dekat dengan Allah. Ayat 46-nya, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin." Dan dia bisa berbicara dengan manusia dalam buayan. Ya, dia bisa bicara sementara dia baik kepada manusia, dan ketika sudah dewasa juga dia bisa menerangkan dengan agama Allah, dan dia termasuk orang-orang saleh. Ayat 47, "Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar." Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak? Bagaimana bisa? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah pun berfirman melalui perantara Jibril alaihissalam, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata, jadilah, maka jadilah ia." Ayat 48, "Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Dan Allah akan mengajarkan kepada Isa itu Alkitab, maksudnya adalah Injil, hikmah dan juga Taurat, juga Injil. Sebagian ulama mengatakan makna Alkitab di sini adalah menafsirkannya dengan pelajaran menulis, dan ada pula yang menafsirkan dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Taurat dan Injil. Ayat 49-nya, "Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayr anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Dan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah biasa dibentuk seperti burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Itu salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. "Dan aku menyembuhkan orang-orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah." Ini salah satu mukjizat. Siapapun yang mau beriman butuh bukti, maka bisa orang matinya yang dia tunjuk dihidupkan oleh Isa alaihissalam, tapi setelah itu meninggal lagi. "Dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada demikian itu adalah satu tanda-tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian jika kalian sungguh-sungguh beriman." Ayat 50-nya, "Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un." Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu atau bagi kalian sebagian yang telah diharamkan bagi kalian. Jadi ada yang diharamkan dalam Taurat, dalam Injil dihalalkan. "Dan aku datang kepada kalian dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kalian, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Ayat 51-nya, "Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratum mustaqim." Jadi ini semua nanti kita akan rincikan bagaimana dialog Nabi SAW terjadi dengan orang-orang Najran. Di sini ayat ini jelas-jelas bagaimana menggambarkan Isa AS bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Dan memang Isa pun berkata di ayat 51, "Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, hai Bani Israel, maka sembahlah Dia saja. Itu jalan yang lurus, tak boleh menyekutukannya." Ayat 52, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah
Qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, ada di antara mereka yang beriman, ada yang tidak. Maka Isa pun berkata alaihissalam, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah? Maka para hawariyun, atau istilah ini adalah para sahabat setianya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita seperti sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya, radhiyallahu ajma'in. Para hawariyun menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat 53-nya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi atas keesaan Allah. Ayat 54-nya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir mulai mengatur tipu daya. Jadi zaman Nabi Isa alaihissalam pun banyak orang-orang yang kufur kepada beliau dan mengatur tipu daya untuk membunuh Isa. Dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat 55-nya, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, dan makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu atau menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah engkau akan dikembalikan, dan aku memutuskan di antaramu dengan hal-hal atau di antara kalian hal-hal yang telah kalian perselisihkan. Nah, jadi waktu itu terjadi peperangan antara Nabi Isa alaihissalam dengan orang-orang yang kufur di antara kaumnya, ya. Sampai puncak-puncaknya mereka berusaha untuk membunuh dan mensalib Isa alaihissalam. Ayat 56-nya, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Adapun orang-orang kafir, maka aku akan siksa, kata Allah, mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan juga di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Ayat 57-nya, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Adapun orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal-amal saleh yang telah diturunkan dalam Injil pada saat itu, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan pahala yang sempurna, ya, sebagai balasan amal-amal mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ayat 58, 3 ayat terakhir sampai ayat 60, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah kisah Isa kami membacakan kepadamu hai Muhammad sebagai bukti dari tanda-tanda kerasulannya, dan membacakan Al-Quran ini kepadamu dengan penuh hikmah. Artinya kalau bukan Nabi SAW, Nabi tidak mungkin bisa merincikan seperti ini. Ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah sama dengan penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat 60-nya, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan kepada Muhammad Muhammad ini adalah benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar pembicaraan Nabi SAW dengan para pemuka dan pendeta wilayah Najran. Dan ayat-ayat di atas menggambarkan tentang dakwah Nabi SAW kepada mereka, karena mereka datang lalu mereka menanyakan tentang Isa alaihissalam dalam Islam. Maka Allah pun menurunkan tadi ayat-ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana kisah pertama ibunya Maryam sampai akhirnya menyerahkan Maryam kepada Allah, lalu kemudian dididik oleh Zakaria, lalu kemudian Maryam didatangi oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian hamillah tanpa suami, sampai akhirnya Allah menjelaskan di penutup berupa ayatnya tadi kalau perumpamaan Isa sama dengan Adam di sisi Allah, ya, dua-duanya diciptakan dari tanah dan dikatakan jadi, maka jadilah dia, tidak melalui proses biologis, ya. Karena orang-orang Nasrani pun sempat bingung dan mengatakan, sebagian mereka mengatakan kalau Maryam punya suami, ya, entah dinamakan Yusuf, dinamakan nama, pokoknya nama-nama banyak diberikan, itu adalah dianggap suaminya Maryam sehingga lahirlah Isa alaihissalam. Ini tidak benar. Makanya Allah SWT menekankan di ayat terakhir tadi,
ini benar dari informasi dari Tuhanmu, maka jangan kamu ragu-ragu. Yang lain daripada ini sudah tidak benar. Allah juga melanjutkan lagi beberapa ayat. Setelah itu turun juga firman Allah, lanjutannya ayat 62 sampai 74. Ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lahuwal qasasul haqq, wa ma min ilahin illallah, wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar tentang Isa dan ibunya alaihi wassalatu wassalam, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, enggak ada sekutu bersamanya. Allah tidak punya anak, tidak beranak, tidak diperanakan, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 63, fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Andai saja orang-orang Najran itu mereka berpaling setelah engkau jelaskan kebenaran ini hai Muhammad, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 64-nya, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad utusan Najran yang datang, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, yaitu kita menyembah bahwa kita tidak sembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling setelah engkau sampaikan ini hai Muhammad, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat 65-nya, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Hai ahli kitab, mengapa kalian membantah tentang hal Ibrahim? Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ribut satu sama yang lain, masing-masing menganggap Ibrahim alaihissalam dari golongannya. Yahudi bilang Ibrahim golongan kami, Nasrani mengatakan Ibrahim golongan kami. Allah mengatakan, hai ahli kitab, mengapa kalian saling membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kalian tidak berpikir? Tidak ada hubungannya Ibrahim alaihissalam dengan Taurat dan Injil ini. Ayat selanjutnya 66, ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kamu, ya, sewajarnya bantah-membantah, atau beginilah kalian selalu bantah-membantah tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian bantah-membantah dengan hal yang tidak kalian ketahui? Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Tentang Ibrahim alaihissalam. Ayat 67-nya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin. Ketahuilah Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, maksudnya orang yang bertauhid, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Yahudi Nasrani pun membahasakan agama Ibrahim agama hanif, agama yang lurus. Ayat 68, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi ini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini umatnya, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ayat 69, waddat ta'ifatun min ahli kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum ma yash'urun. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari itu. Ayat 70, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah, Al-Quran maksudnya? Kenapa kalian mengingkari ini? Padahal kalian mengetahui kebenarannya. Ayat 71, ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Ya. Maksudnya kalian menutupi apa yang disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang kebenaran Al-Quran, dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui itu. Ayat 72-nya, wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waghfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi di Madinah ada, mereka berkata satu sama yang lain,
perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada permulaan siang, kalau ketemu pagi hari pura-pura beriman, dan ingkari di malam harinya, supaya mereka orang-orang mukmin itu kembali murtad, jadi kacaukan agama mereka. Ayat 73, dan ini dua ayat yang terakhir sampai 74 ya, yang kita saksi bahasankan. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Dan janganlah kalian percaya melainkan orang yang mengikuti agama kalian. Mereka berkata itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah sesungguhnya karunia Allah itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Artinya kalian ahli kitab harus lebih tahu bahwasanya ini kebenaran, kenapa harus ditolak. Ayat 74 dan terakhir di sini adalah yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya atau kenabian kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Selama 3 hari Nabi SAW mendakwai utusan Najran, terus berargumentasi dengan mereka, menjelaskan kalau Isa bukan anak Tuhan, dan ini ayat-ayat Al-Quran. Dibacakanlah surah tadi yang sudah kita bacakan. Ini loh dalilnya, dalam ini keyakinan kami dan ini benar, dan kalian tahu Isa bukan anak Tuhan. Terus saja mendakwai mereka, dan mereka masih saja merasa ragu dan bimbang. Pertimbangan mereka banyak sekali ya. Apakah ini benar, apakah ini salah, terus saja, padahal mereka pendeta dan kebenaran sudah depan mata. Maka Nabi SAW setelah 3 hari tersebut menantang mereka untuk bermubahalah. Keluarlah hukum mubahalah di situ. Dan mubahalah ialah masing-masing pihak mendatangkan keluarganya, lalu berdoa kepada Allah dengan serius agar diturunkan laknat kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Dan ini mubahalah ini terjadi antara kaum muslimin sebagaimana sunnah Nabi SAW dengan ahli kitab. Dan Allah menjelaskan masalah mubahalah ini, turun juga ayat pada satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 61. Jadi tadi kita jelaskan ayat Al-Imran panjang lebar sampai 74, sempat kita melangkahi satu ayat 61. Ayat 61 ini memang turun setelah itu, setelah ayat 74 ya, karena mereka menolak sudah dakwah tentang Islam, bagaimana keyakinan yang benar tentang Isa AS dan ibunya. Mereka menolak semua itu, termasuk disinggungnya oleh Allah SWT orang-orang Yahudi juga ikut-ikutan. Maka Allah menjelaskan agar Nabi SAW bermubahalah. Nabi disuruh bawa keluarganya Nabi SAW, nanti kita tahu riwayatnya. Nabi membawa ya Fatimah, Hasan dan Husain. Lalu kemudian pendeta tersebut disuruh datangkan, pendeta-pendeta itu disuruh datangkan keluarganya berhadapan dengan Nabi SAW, lalu bermubahalah. Masing-masing berdoa kepada Allah, siapa yang menolak kebenaran, siapa yang benar didukung, siapa yang salah dilaknat oleh Allah. Turun siksaan Allah di tempat itu juga kepada mereka. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Imran 61-nya, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Ini saksi bahasan, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu hai Muhammad tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, ini sudah pasti ini firman Allah turun, maka katakan kepada mereka, kalau kalian masih tolak untuk beriman, marilah kita memanggil anak-anak kami ya. Marilah masing-masing kita panggil anak-anak kita ya, anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, kemudian marilah kita bermubahalah ya, kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nabi SAW lalu mengajak para pendeta tersebut untuk bermubahalah pada saat itu, dan beliau membawa Hasan, Husain, Fatimah gitu, hadir bersama beliau dan menantang mereka untuk bermubahalah di sebelah sebuah gunung ya, tepatnya di pinggir kota Madinah. Maka semua muslimin datang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut, dan para pendeta pun membawa istri dan anak-anak mereka. Saat semua sudah bertemu di dekat gunung tersebut dan akan dimulai mubahalah, maka tiba-tiba saja di atas gunung tersebut terdapat awan yang sangat gelap dan hitam ya.
Dan ini bukan awan yang biasa, bukan hanya sekedar mendung, tapi warna hitam yang sangat gelap, ya. Dan tiba-tiba saja, ya, pendeta-pendeta tersebut merasa ketakutan. Begitu juga dengan pimpinan mereka, Syurahbil, karena raja mereka hadir pada saat itu dan berkata, demi Allah ini tanda tidak baik. Bila ia benar sebagai nabi, maka kita akan dilaknat sampai turunan kita. Syurahbil lalu berkata kepada para pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh masyarakatnya pada saat itu, aku punya pendapat. Kita tetap saja dalam agama kita, dan Muhammad sebagaimana sudah kita saksikan orang bijaksana dan dewasa, maka kita serahkan saja keputusan asal tidak meninggalkan agama kita. Terserah dia, yang penting jangan kita masuk Islam. Jadi mereka masih ragu saja. Maka para utusan Najran pun menemui Nabi SAW dan meminta pendapat. Pada Nabi SAW ini tinggal berdoa, maka turun laknat kepada mereka. Nabi SAW berkata, aku khawatir bila aku beri keputusan lalu kalian menolak, maka akan terjadi murka Allah. Syurahbil berkata, aku raja dan mereka tidak akan menolak keputusanku. Apapun keputusanmu sekarang, ya asal jangan masuk Islam saja, kami setuju. Seperti itu. Maka Nabi SAW berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian wajib membayar jizyah, bayar upeti, per orang harus bayar. Dan itu nanti disepakati setelah kasus ini. Kalau memang setuju jizyah, maka Nabi SAW akan tentukan per orang, per kepala bayar sekian dan seterusnya. Itu tergantung keputusan pemimpin setempat. Nabi SAW lalu berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian akan bayar jizyah. Maka Syurahbil pun pulang dan berkata kepada para pendeta, kita akan membayar jizyah dan tidak mungkin kita menolak ini lagi, karena kalau tidak terjadi peperangan. Maka seluruh utusan Najran pun setuju dengan keputusan ini. Dengan keputusannya maka seluruh wilayah Najran akhirnya menjadi wilayah kekuasaan muslimin. Hanya saja mereka masih dalam keadaan Nasrani. Dan pada saat itu berjalan jizyah, ya, dari penduduk Najran, ya, di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam.